Halo Sobat Nasti, kembali lagi bersama saya Nasti, yang kali ini sangat seru karena akan membawakan film terbaru berjudul Badland Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Film baru ini menceritakan tentang seorang pemburu binatang buas yang harus melawan puluhan pasukan khusus tentara bayaran, gangster, dan juga dokter psikopat gila demi menyelamatkan keponakannya yang diculik. Dan menariknya, film ini memiliki tema yang menggabungkan beberapa subgenre, mulai dari bencana alam, kota Seoul yang runtuh, hingga zombie. Dan saya berjanji akan membawakan alur ceritanya dengan sangat seru dan menegangkan. Tanpa bertele-tele lagi, langsung kita gas. Oke gas, inilah alur ceritanya. Film ini dimulai dengan keadaan yang sangat mencekam, di mana ada seorang dokter yang bernama Yang Gisu yang berusaha menghidupkan lagi mendiang putrinya. Dan ternyata sudah bertahun-tahun dia melakukan eksperimen ini hingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, dan buaya darat sebagai objek percobaannya. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitian ini. Padahal Gisu memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit. Namun bagusnya dia tidak melanggar aturan pemilu. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya meskipun belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa buka dan tutup mata saja. Tidak berselang lama, atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Tapi sebelum itu terjadi, Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimen ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Dan melihat itu, para pasukan khusus pun langsung menangkapnya, sebab Gisu semakin terlihat seperti orang yang gila kekuasaan. Namun tiba-tiba, tanpa adanya prediksi BMKG, inilah yang terjadi. Gempa besar itu menyebabkan seluruh kota Seoul hancur berkeping-keping dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Tapi tidak lama setelahnya orang-orang baru tahu kalau gempa itu terjadi di seluruh dunia. 3 tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasinya menurun drastis sebab terjadi kemarau panjang dan kelaparan. Setelah gempa besar, sumber air dan makanan telah habis, sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara. Bahkan ada yang terpaksa menjadi kanibal. Akan tetapi, sebagian besar orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwan ini. Di sini bisa kita lihat bahwa dia sedang membidik seekor buaya darat yang berukuran sangat besar dengan sebuah panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Jiwan mendekatinya secara perlahan untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya itu benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwan saat itu juga. Lalu tidak berselang lama, ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba menarik buntutnya dan langsung bergelut dengan binatang buas tersebut. Dan bapak-bapak brutal itu adalah Dong Seok yang memerankan tokoh Namsan dalam film ini. Kemudian kita semua diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna. Dan walaupun tidak mandi selama 3 tahun, tapi dia tetap glowing dan tetap enak untuk dipandang. Di gubuknya yang sederhana, Suna tinggal bersama neneknya yang selalu menjaganya. Terlebih lagi, seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Suna harus bertahan hidup dengan neneknya hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Dan selain itu, mereka juga membuat alat penyaring air kotor yang bisa digunakan oleh semua penghuni desa. Dan bahkan mereka juga membuat pasar untuk jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwan. Di sini mereka hidup dengan menjadi tukang daging. Dan kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya
yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dulu. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. Lalu di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang telah menyelamatkan Suna ketika gempa besar terjadi. Dan sejak saat itu, Suna pun menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Namun tidak lama kemudian, desa itu kedatangan gerombolan gangster gembel dengan mobil akhir zaman dari tempat yang jauh. Akan tetapi, kocaknya mereka mengaku sebagai polisi. Padahal sistem pemerintahan telah hancur 3 tahun yang lalu. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Suna karena masih muda, cantik, dan idaman para cowok. Jiwan yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menerjang para gangster itu demi menyelamatkan gadis yang dia sangat sukai. Tapi sayangnya, dia malah dihajar dan dikeroyok habis-habisan oleh para gangster. Tapi untungnya, Mang Dong Seok turun tangan, sehingga salah satu penjahat sampai mental, yang membuat lainnya marah, dan terjadilah baku hantam saat itu juga. Dan seperti biasanya, Namsan hanya butuh tangan kosong untuk menghantam dan mengalahkan semua lawannya. Setelah itu, Namsan menginterogasi salah satu penjahat itu yang ternyata adalah anak buah dari musuhnya Namsan yang bernama Tiger. Dan setelah tahu identitas Namsan, para gangster pun langsung ketakutan. Lalu dia saat menginterogasi Namsan melihat botol si penjahat yang berisi air bersih. Lalu Namsan pun bertanya dari mana ia mendapatkan air tersebut. Dan penjahat itu pun menjawab kalau dia mendapatkan itu dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa. Dan sepertinya itu adalah satu-satunya bangunan yang masih berdiri dengan sangat kokoh. Lalu setelah mendengar penjelasan itu, Namsan pun melepaskan para gangster dan melarang mereka untuk datang ke desanya lagi. Ketika mereka pergi, Jiwan mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang dimaksud oleh para gangster tersebut. Akan tetapi, Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka. Dan di saat sedang berbincang-bincang, mereka tiba-tiba melihat ada beberapa orang yang berpakaian rapi sedang mengunjungi gubuk milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwan pun langsung mendatangi mereka. Dan ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Selain itu, salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea yang selamat dari gempa. Dan tentu saja semua itu dilakukan demi masa depan negara tersebut. Bu guru itu kemudian menjelaskan kepada Suna dan neneknya bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan dan juga air bersih. Jadi nantinya Suna bisa merawat neneknya dengan baik. Dan bukan hanya itu, dia juga bisa bersekolah bersama para remaja lainnya. Mendengar penjelasan bu guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwan. Namsan sih. Suna lalu memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwan yang berisi gambar Jiwan ketika sedang memburu binatang buas. Sontak Jiwan pun langsung terlihat bersemangat. Pada malam harinya, Jiwan lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan kembali menolak karena tempat itu hanya untuk orang-orang yang terpilih. Dan selain itu dia juga masih dibutuhkan oleh warga desa sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di tempatnya yang sekarang. Meskipun sebenarnya Namsan agak sedih karena Suna sudah pergi. Apalagi Suna memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang putrinya. Di waktu yang bersamaan, Suna dan neneknya sampai di titik penjemputan, di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen tersebut. Di tempat ini Suna bertemu dengan seorang gadis bernama Juye yang ternyata seumuran dengannya dan sama seperti dirinya.
Juye dan keluarganya diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di dalam ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. 난 한순아. 나도 18살. 주혜야 반갑다. Setelah berjalan cukup jauh, Nenek Suna mulai terlihat kelelahan hingga akhirnya Bu Guru meminta tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu, Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior atau kita sebut saja namanya Kiwon. Tapi entah kenapa, Suna agak curiga dengan gerak-gerik Kiwon, apalagi setelah melihat cobekan di belakang telinganya. 자, 다들 가시죠. 이제 탑승하세요. Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantarkan Nenek Suna ke klinik. Mereka justru membawanya ke tepi jurang bersama dengan lansia lainnya. Dan tiba-tiba, 저 밑에. tapi di waktu yang sama, Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu. Dan tanpa membuang-buang waktu, Namsan pun langsung menghabisi dua tentara tersebut. Namun tidak disangka-sangka, mereka berdua bangkit lagi seperti zombie dan kembali lagi menyerang Namsan dengan membabi buta. Dalam pertarungan ini, Namsan berhasil menahan salah satu tentara. Dan Jiwan justru terlihat sangat kewalahan. Tapi untungnya, tentara jahat itu menginjak jebakan Batman yang membuat kakinya tergantung. Tapi dengan brutalnya, tentara itu memotong kakinya sendiri supaya terlepas dari jebakan. Dan setelahnya dia kembali menyerang Jiwan. Namun tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang datang membantu Namsan dan Jiwan. Berkat bantuan si wanita, Namsan pun berhasil menghabisi para tentara jahat itu dengan cara memenggal kepala mereka. Lalu setelah baku hantam, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan jasad si nenek tersebut. Selepas menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwan kembali menghampiri wanita misterius tadi yang ternyata adalah seorang tentara bernama Sersan Lee. Tapi dia bukanlah tentara ecek-ecekan, terbukti dengan kemampuan gelutnya yang sangat luar biasa. Lee kemudian mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus. Dia juga mengatakan kalau apartemen yang sering disebut-sebut itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan untuk menjelaskan semuanya, Lee pun akhirnya flashback ke tahun sebelumnya, di mana dia dan Kiwon masih berada di satuan yang sama. Dan pada saat itu mereka masih mencari orang-orang yang selamat dari Gempa untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lalu singkat cerita, mereka menemukan sebuah apartemen yang berdiri kokoh. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari Gempa. Namun pada suatu hari, ada seorang dokter yang datang ke tempat itu dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Gisu. Rupa-rupanya dia berhasil selamat dari Gempa dan sama sekali tidak terluka. Padahal di awal film, Gisu dan putrinya tertimpa bangunan rumah sakit. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee merasakan kejanggalan di apartemen karena anak-anak muda menghilang secara misterius dan ternyata mereka dijadikan objek eksperimen serum yang bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, dokter gila ini juga telah membagikannya kepada seluruh tentara dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang sangat tidak terkalahkan. Lee yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak kepada mereka semua. Sejak saat itu, Lee memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini dia ingin kembali menyelamatkan anak muda dengan meminta bantuan Namsan. Dan tanpa banyak berpikir, Namsan langsung mau membantu karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Di sisi lain, Suna dan Juye dan keluarganya baru saja sampai di wilayah apartemen dan mereka pun langsung disambut oleh Gisu dan warga setempat. Rupa-rupanya Gisu telah diangkat menjadi pemimpin di apartemen tersebut dan memiliki hak dan aturan semua warganya. 드릴 것이고
외부의 위험으로부터 Tapi sampai saat ini, para warga belum tahu sifat asli dokter gila ini. Karena Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka. Setelah menyambut kedatangan Suna dan warga lainnya, dia menyuruh para tentara untuk mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Di lain pihak, terlihat Jiwan, Lee, dan Namsan sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi Namsan tidak mau bertindak secara gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk dari wilayah tersebut. Dan orang itu adalah Tiger, yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Namun dalam waktu yang bersamaan, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Sepalen. Karena dia menantang anggota musuh yang memiliki anggota narapidana. Tapi karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain. Dalam tawuran ini, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal, seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan dan kawan-kawannya datang ke tempat itu, lalu dengan santainya dia melakukan ini. Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung mengungkit masa lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik di Korea. Namun pada suatu hari, Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang setara dengan skill Mick Tyson. Mendengar itu, Namsan pun mengajak si Tiger berduel seperti dulu lagi. Namun, Tiger menolak tantangan itu dan dia malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan dan kawan-kawannya. Hanya dalam hitungan detik, Namsan dan kawan-kawan mampu membabat habis para gangster. Sementara itu, Tiger pura-pura pingsan agar tidak dibogem oleh Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen itu. Tapi karena tidak ada jawaban yang memuaskan, Namsan pun memukul mereka semua hingga pingsan. Dan menyisakan Tiger seorang diri. Jadi mau tidak mau, Tiger pun menjelaskan kalau selama ini ia telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen dengan bayaran air bersih. Mendengar itu, Jiwan pun sangat ingin menghajar Tiger. Namun, Tiger mengatakan kalau dia terpaksa melakukan semua itu agar dia bisa bertahan hidup. Dan singkat cerita, Tiger pun akhirnya memberitahu cara masuk ke apartemen itu. Yang intinya adalah mereka harus berpura-pura mengantar orang-orang yang diculik. Sementara itu, di apartemen rupanya ada sebuah peraturan yang mengharuskan anak-anak seumuran Suna pindah ke lantai atas dan berpisah dengan orang tua mereka dengan alasan supaya anak-anak ini bisa dididik dan dikembangkan potensinya. Mendengar pernyataan tersebut, para orang tua senang-senang saja. Cuma masalahnya itu hanyalah kedok supaya mereka lebih gampang mengawasi anak-anak ini. Sementara semua orang tua akan dikirim ke lantai bawah untuk melakukan pekerjaan menyaring air bersih. Di sisi lain, Kiwon terlihat memakan seekor tikus hidup-hidup. Dan ternyata tikus-tikus itu sudah disuntik dengan serum zombie sehingga bisa membuat tubuh semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Jui akhirnya masuk ke dalam kelas bersama murid lainnya. 이즈에라고 해. 18살이고 Di sini Jui terlihat sangat bersemangat, sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong, dan selain itu Suna juga melihat luka di belakang telinga mereka. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai, tapi Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya. Dan oleh karena itu dia ditegur oleh bu guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. 양기수 박사님은 왜 그들에게 물을 나눠주지 않는 양기수 박사님의 은촉을 잊지 말고 책 박사님의 연구에 도움을 주는 Dan di jam istirahat, tentara masuk ke dalam kelas untuk membagikan minuman kepada murid
Tapi ketika para murid lainnya meminum airnya, Suna protes kepada Gisu yang tidak berbagi kepada para warga yang tidak tinggal di apartemen ini. Dia juga protes tentang neneknya yang belum ada kabar sampai sekarang. 그러면은 식사부터 하고 그럼 나 할머니 만나게 해줘요. Mendengar hal tersebut, Gisu pun mencoba untuk menenangkannya, dan ia juga berjanji akan membawa segera nenek Suna ke apartemen tersebut, asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan. Akan tetapi, Suna tetap tidak mau meminum air tersebut. Malam harinya, Gisu mendapat komplain dari Kiwon karena dua anak buahnya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Mereka tidak tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Dan selain menanyakan itu, ia juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya. Karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-kelamaan akan habis, sehingga dia membutuhkan serum yang lebih permanen, sehingga tidak butuh makan dan minum lagi. Di waktu yang sama, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Alhasil, Gisu pun mengajak mereka untuk masuk ke laboratoriumnya, sebab Juye sedang berada di tempat tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana lebih dulu. Suna mulai menyelidikinya, dan dia menemukan berbagai macam arsip yang memperlihatkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Gisu. Dan bukan cuma itu, di sini juga menemukan teman barunya, yaitu si Juye yang lagi terbaring kaku di tempat tidur. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba Dokter Gisu kembali ke ruangannya bersama dengan orang tua Juye yang sebelumnya merengek meminta untuk dipertemukan dengan anaknya. Tapi bukannya senang, mereka malah kaget dan bingung ketika melihat si Juye anaknya yang terbaring kaku. Gisu menjelaskan kalau semua ini merupakan bagian dari penelitian yang berguna bagi masa depan manusia. Si ilmuwan gila ini bahkan memberikan contoh kepada orang tuanya Juye bagaimana anaknya Soyun yang telah mati di bagian awal film tadi dan ternyata berhasil dihidupkannya kembali. Nah, tahu kalau anaknya dijadikan bahan eksperimen, orang tua Juye ketika panik dan mencoba membangunkan anaknya itu, namun yang terjadi malah menyebabkan Juye kejang-kejang dan kemudian meninggal. Gisu yang melihat kalau bahkan eksperimennya mati, tiba-tiba menjadi marah, di mana dia bersama dengan anak buahnya membantai orang tuanya Juye. Sialnya, Suna yang lagi bersembunyi di ruangan tersebut malah ikutan ketahuan, dan akhirnya sekarang bisa dipastikan kalau Suna bakal menjadi bahan uji coba selanjutnya. Dalam keadaan pasrah, Suna sempat bertanya kepada Gisu tentang alasan kenapa dia menggunakan anak-anak sebagai bahan eksperimen. Jadi, pas eksperimen pertama itu, zat yang disuntikkan rupanya memiliki efek samping. Nah, untuk menghilangkan efek samping tersebut, Gisu harus memakai cara lain, yaitu dengan menggunakan kelenjar yang ada di dalam otak anak-anak muda yang dipercayai kalau kelenjar-kelenjar itu bisa menghilangkan efek samping di uji coba pertama. Ternyata kelenjar-kelenjar di otak anak itu, kawan-kawan, hanya bisa diaktifkan jika mereka meminum air yang udah dimodifikasi. Sehingga semua anak-anak di sini diberikan air buatan dokter gila ini, dan mereka semua harus meminum air tersebut. 납품 때문에 왔지 뭐. 이건 납품 날 시동 꺼. Sementara itu di luar, Namsan dengan yang lainnya berhasil memanfaatkan kelengahan para penjaga dengan menerobos masuk ke dalam area apartemen. Dan setelah mengalahkan semua penjaga di luar, mereka kemudian mencari keberadaan dari teman-temannya Lee. Namun, begitu sampai di basement,
Lee menemukan kalau semua teman-temannya sudah berubah menjadi zombie. 네 부하들이 우리를 별로 안 좋아하는 것 같다. Setelah mengalahkan manusia jadi-jadian itu, singkat cerita mereka kemudian berpisah dan perlahan-lahan mulai menelusuri setiap lantai untuk menemukan Suna. Berbagai macam rintangan berhasil mereka kalahkan. Sampai kemudian Lee bertemu dengan mantan rekannya dan naas. Dalam pertarungan itu, Lee harus mengakui keunggulan temannya. Tapi untungnya pas bertemu dengan Jiwan, Namsan tiba-tiba muncul dan meminta Jiwan supaya pergi ke lantai atas untuk menyelamatkan Suna. Sementara itu, Namsan akan bergelut dengan bajingan tengik ini. Di sisi lain, dokter gila ini akhirnya berhasil mengambil kelenjar otaknya si Suna yang kemudian dia suntikkan ke tubuhnya. Seketika aja dokter gila ini senangnya bukan main, karena dia telah merasa berhasil menemukan serum yang bisa mematikan efek samping dari kelainan yang ada di dalam tubuhnya. 대단하네요, 순아양. Namun sebenarnya dia tidak tahu kalau selama ini Suna tidak pernah meminum air yang diberikan oleh mereka. Ya, otomatis saja kelenjar yang ada di dalam otaknya Suna tidak pernah termodifikasi. 놀랍지 않나요? Demi menghindari bahaya, Gisu lalu memilih untuk pergi sambil membawa tubuh Soyun anaknya ke dalam sebuah koper. Tapi naas, ketika sampai di luar, dia bertemu dengan para orang tua yang lagi panik dan menanyakan perihal keberadaan anak-anak mereka. Karena kesal gak mendapatkan jawaban, para orang tua ini langsung menghajar Gisu sampai kemudian mereka berhenti setelah melihat perubahan aneh yang ada pada wajah Gisu. Dari sana, Gisu yang marah lalu mengambil senjata lalu menembakkannya ke orang tua, yang tanpa disadari tembakan yang membabi buta itu malah mengenai putrinya yang ada di dalam koper, yang seketika itu juga membuat Gisu jadi tambah gila. Nah, tidak berapa lama kemudian terlihat Namsan, Jiwan, Lee dan Suna yang mencoba mengingatkan kalau apa yang dilakukan oleh Gisu selama ini merupakan suatu yang sia-sia. Tapi bukannya sadar, Gisu malah menyalahkan kalau semua ini adalah akibat dari perbuatan Namsan dan teman-temannya. Karena sudah mau membahayakan, Namsan dengan terpaksa menghabisi dokter gila ini sehingga mengakhiri kegilaannya untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir, kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, kawan-kawan, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 더 비켜봐.